Ada HR, Muslim dan Bukhari, berarti hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, tapi nggak sepakat. Artinya Imam Bukhari mengiyakan, Imam Muslim mengiyakan, tapi belum sepakat, tanda kutip, ada unsur-unsur keilmuan yang belum disepakati. Beda lagi kalau kemudian nanti muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih sepakat keduanya, baik itu sanadnya ya dari an dari siapa ya, Imam Muslim sama Imam Bukhari punya guru yang sama, siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah punya guru yang sama, siapa? Abu Zinan. Abu Zinan punya guru yang sama, siapa? A'raj. A'raj punya guru yang sama, siapa? Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Ibnu Sakhar ad-Dawsi, Abdurrahman ini punya guru yang sama, siapa? Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim, Habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wala sawfa yarda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampailah kita di halaman 12 pada baris pertama. Itu di tengah-tengah ada huruf wawu dalam kurung. Wal maqalatu tasyata asyrah, pesan yang ke-19. Ketemu? Kalau nggak ketemu berarti salah kitabnya. Kalau nggak salah kitabnya berarti masih ngantuk semalam tahajudnya kayaknya. Alhamdulillah. Kita baca Fatihah li mu'allifil kitab, untuk penulis kitab yang kita baca, Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, juga kemudian yang punya nas Al-Imam Yahya Shihabuddin bin Ahmad. Mudah-mudahan Ibnu Hajar Al-Asqalani, keduanya, annallaha yataghammadiyahumur rahmah, Allah curahkan rahmat kepada keduanya, dan kita yang belajar mudah-mudahan mendapatkan manfaat ilmunya. Biniyatis sihah wal afiyah wal barakah, biniyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah Masjid Jami' Al-Mujahidin, sesuai namanya Al-Mujahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh
Syukur alhamdulillah kita masih bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kembali mencari ridhonya sesuai yang disampaikan imam kita barusan, ya, wala saufa yardha. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, amin ya rabbal alamin. Nanti kita masuk di bab 19 ini tentang ridho juga. Tapi sebelumnya kita flashback ke belakang. Di pesan yang ke-18 itu terkait dengan pesan ke-19. Apa yang pesan ke-18 kemarin? Innama halaka min qablikum, bahwa penyebab kehancuran orang-orang sebelum kita, bahwa penyebab kesalahan-kesalahan yang akhirnya menurunkan derajat kita di hadapan Allah, ada berapa kemarin? 3. Yang pertama adalah fudulul kalam, yang kedua adalah fudulul ta'am, yang terakhir adalah fudulul manam. Apa itu? Fudul itu kebanyakan. Kalam, terlalu banyak kalam, terlalu banyak ngomong, berkalam-kalam. Yang kedua, fudulut ta'am, kebanyakan ngemil. Ya, kalau makan memalu kali kalau kebanyakan, dikit-dikit jemindo, ya kan. Ini kebanyakan ngemil, apa baik dimakan? Terus makan nasi, beli mie ayam. Habis mie ayam, ya kan, jadi seblak. Ya kan? Habis seblak, ya kan, toprak lewat dibeli lagi. Kalau belinya mah nggak apa-apa, ya kan, cuman pesen sama tukang topraknya, ya, bawa ke masjid aja bang, al-mujahidin, ya kali ada orang sono, berarti inti pada 5 biji ono, ya kan, ya 5 ada bikinin. Ya, kalau belinya mah nggak apa-apa, cuma kalau kebanyakan nanti halaka. Bahkan Imam Ghazali punya bab sendiri itu. Salah satu penghambat kita kepada Allah beribadah adalah penyakit perut. Meskipun modelnya beda-beda. Ada yang 9 bulan lahir, alhamdulillah. Ada yang 9 bulan lebih, sampai 11 bulan lahir juga, alhamdulillah. Ada yang bertahun-tahun kayak saya kagak lahir-lahir ini. Udah diapain aja dah, begini adanya. Tapi mendingan dikit dari 88 sekarang 84, mendingan dikit. Ya kan, nanti mana lagi apa kagak, ya kan? Namanya habis pada muludan, ya. Jadi nimbangnya ngeri-ngeri gitu. Yang ketiga adalah fudulul manam, kita kebanyakan merem, ya. Kalau malam emang jatahnya merem. Waja'alna laila libasa, Allah ciptakan malam buat istirahat. Cuman istirahat kita kadang lupa dialog antara Allah dengan Rasulnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya Muhammad, wahai malaikatku, mereka yang bangun ingat sama Allah, didoakan malaikat, dicari sama Allah. Dikirim malaikat, hal minhum yastaghfirun, cari umatku yang beristighfar. Al minhum yurzakun, cari umatku yang minta rezeki, cari umatku yang minta jodoh. Ada? Oh nggak ada kayaknya nih mak, dapat semua kayaknya udah. Ya, cari umatku yang minta jodoh lagi, nah itu repot juga. Ya kan? Makanya orang dulu itu suka miara ayam jago, ditaruh nuncur di depan rumahnya, ya kan. Itu ayam jago dirawat kayak anak dewek, karena dia bakal bersuara ketika subuh itu mau datang. Sepertiga malam terakhir biasanya bunyi. Kalau tuh ayam kagak bunyi, yang punya ayam nangis, ya malaikat kagak lewat ini.
Rasul begitu, tidurnya dikit. Aisyah juga protes mulu. Ka'annaka maksum, udah diampunin dosanya, dijamin masuk surga. Masih bengkak-bengkak juga sembayangnya. Sama kayak kita. Ya, kita juga bengkak-bengkak. Cuman bedanya kalau Nabi sembayang dulu, ya kan. 1 rakaatnya itu 6 juz setengah. Makanya begitu sembayang kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita sembayang belum, tapi kaki udah pada bengkak. Sembayangnya belum, udah pada bengkak duluan kakinya. Ya. Ini artinya bahwa mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk bisa bangun malam meskipun sebentar. Ya, qumil laila illa qalila, udah banyak dalilnya. Wa minal laili fatahajjad bihi, udah kita hafal. Cuman kadang-kadang kita suka los sehari 2 hari. Yang akhirnya sehari 2 hari ini membawa kita kepada 1 pekan. Akhirnya ngasonya kelamaan. Niat nggak ngaji sekali, niat nggak ngaji sekali, entah ketagihan 2 kali, ketagihan lagi sebulan orang ngaji, cucu lahir ada aja alasannya, ya enggak ngaji, enggak gue jagain cucu, ya apalagi nenek-nenek enggak ngaji nek gitu kan, kagak gue lagi emen lah, nenek emen, gimana sih urusannya ya. Maka untuk masuk ke sini judulnya kita kebanyakan. Ya kebanyakan kita makan, kebanyakan kita ngomong, kebanyakan kita tidur. Akibatnya apa? Halaka, Allah hancurkan, Allah turunkan, Allah jauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pesan yang ke-19 ini, an Yahya Mu'adz Ar-Razi, ada namanya orang saleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Al-Wa'iz lahu lisanan fir raja. Ini memang spesialis urusan qalbu, urusan hati, bagaimana roja itu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan wa kalaman fil ma'rifah, apalagi urusannya ma'rifat ya. Jadi ada roja, ada khauf. Kalau khauf cuman takut doangan, tapi kalau roja lebih dahsyat daripada khauf. Kita sudah melakukan sholat subuh berjamaah, rojanya antara iya dan tidak. Boleh jadi Allah terima subuh kita, alhamdulillah. Sekalipun Allah tidak terima, itu hak prerogatif Allah. Kalimah dosa kita bawa ke Masjid Al-Mujahidin. Ya, dosa apa? Dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kaki. Boleh jadi Allah enggak redho. Kenapa? Ada khalal, ada cacatnya. Maka 2, berharap dan khawatir juga. Maka namanya roja, pengharapan. Beda yang pertama hanya khauf, cuman takut. Fa'aqama biha muddatan wa raja ila Nisaburi. Nah, ini termasuk orang yang tinggal di Nisaburi. Nisaburi ini tempatnya Imam Muslim, ya, Ibn al-Hajjaj, ya kan, yang kemudian dia punya guru namanya Imam Bukhari. Kalau kita baca hadis tuh, itu ada HR Muslim berarti hadis riwayat Muslim. Ada HR Bukhari berarti hadis riwayat Bukhari. Ada HR Muslim dan Bukhari berarti hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, tapi nggak sepakat. Artinya Imam Bukhari mengiyakan, Imam Muslim mengiyakan, tapi belum sepakat. Tanda kutip, ada unsur-unsur keilmuan yang belum disepakati. Beda lagi kalau kemudian nanti muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih sepakat keduanya, baik itu sanadnya ya dari an dari siapa. Ya, Imam Muslim sama Imam Bukhari punya guru yang sama. Siapa? Abdullah bin Maslamah.
Abdullah bin Maslamah punya guru yang sama, siapa? Abu Zinan. Abu Zinan punya guru yang sama, siapa? A'raj. A'raj punya guru yang sama, siapa? Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Ibnu Sakhar ad-Dawsi, Abdurrahman ini punya guru yang sama, siapa? Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya muttafaqun alaih, sepakat keduanya dengan unsur sanad, matan dan rawinya. Silsilah keilmuannya otentik, kemudian matannya, redaksinya jelas, dan periwayatannya juga sahih. Tinggal disebut kemudian mata biha sampai akhirnya beliau wafat, ya, sanah saman wa khamsina wa mi'atain, ya, tahun 258, ya. Apa yang disampaikan, tuba liman taraka dunya qabla an tatrakahu. Tuba, ya, ada pepatah Arab itu menyampaikan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Itu pernah juga disampaikan di sini dulu ketika almarhum Zainuddin MZ. Kalau yang masih ingat, dulu masjid kita belum begini. Saya termasuk yang ikut di belakang. Itu beliau sampaikan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Celakalah mereka yang sibuk sama urusan orang lain, aib orang lain, tapi dia lupa dengan aib sendiri. Ini tuba liman tarakan dunia, ya. Apa maksudnya? Ayil khairil kasir, ya. Tuba itu celakalah liman bagi mereka tarakan dunia, meninggalkan dunia, qabla an tatrakahu, sebelum dia mengetahui hakikat dia meninggalkannya. Ini lagi musim hijrah, banyak yang hijrah, cuman pada bingung tetangganya. Begitu dia hijrah, malah kagak negor dia. Tadi saya punya tetangga hijrah, bagus dong, cuman saya bingung. Begitu dia hijrah, kalau ditanya udah hijrah saya, tapi sama saya orang negor. Biasanya sama saya negor juga, ini mah agak negor, ya. Nah ini berarti hijrahnya qabla an tatrakahu, dia belum bisa memaknai makna hijrahnya. Maka disampaikan oleh Imam Nawawi, ayil khairil kasir liman sarafa amwalahu fi anwa'il birri qabla zihabiha anhu. Atau yang dimaksud di sini adalah al khairul kasir, kebaikan-kebaikan yang begitu banyak bisa dikerjakan, liman sorofa, bagi mereka yang sorofa, ya, membelanjakan, ya. Makanya sekarang lagi banyak namanya ekonomi Islam, perbankan syariah, ya, kemudian bank syariah, obligasi syariah, sukuk syariah, yang kesemuanya kalau dibahasain oleh MUI itu masarif al-islamiyah. Apa itu? Ya, keuangan, ya, atau perbankan, masraf. Kalau kita pergi haji, pergi umroh, duitnya habis, ya kan, kemudian punya ATM, itu tulisannya di ATM as-sarful mali, ya. As-sarf itu bisa diambil, bisa dibelanjakan mal hartanya, pakai apa? ATM, ya. Maka di sini disebutkan liman sarafa amwalahu, ya, ada kebaikan-kebaikan, ya, yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang melakukan membelanjakan hartanya fi anwa'il birri, ya, dari bermacam-macam kebaikan Allah Subhanahu wa taala qabla dhihabiha anhu, sebelum akhirnya dia meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Makanya kalau suami wafat duluan, ya kan, hati-hati juga kalau kemudian semuanya atas nama dia.
Yang enak mah sekarang balik nama semua. Sertifikat rumah atas nama istri, PPKB motor mobil STNK atas nama istri, rekening listrik segala macam atas nama istri. Kenapa atas nama istri? Karena uang suami uang istri, harta suami harta istri. Tapi duit istri belum tentu duit lakinya. Kan begitu ya Bu ya? Oh iya aja dah. Udah balik nama aja. Ntar begitu kita mohon maaf lahir batin, habis waktu kontrak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, gampang hisab kita. Kan pertanyaan kedua, urusan sorful mal, urusan harta. Yang satu min aina iktasabtah, dari mana kau dapatkan. Yang kedua min ila aina anfaktah, kemana kau belanjakan. Kalau ditanya itu rumah bagaimana? Bukan punya saya ya Allah. Udah punya siapa? Punya bini saya. Lihat aja sertifikatnya. Mana motor mobil begini? Bukan punya saya ya Allah. Punya siapa? Punya bini saya. Lihat aja STNK sama PPKB-nya. Oh, jadi nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa saya Allah. Ya udah masuk surga dah. Alhamdulillah. Kayaknya Romana gampangan kayaknya. Ya Pak, begitu apa kagak? Ya kalau ditanya-tanya begini-begini, lah bukan punya saya ya Allah, punya bini saya. Tanya aja bini saya. Akhirnya apa? Hisab kita gampangan dikit. Ya. Kan ntar habis pulang dari sini pada mikir kayak ini, ya, gue ganti nama apa kagak ya gitu. Udah yang penting kita bisa makai, bisa nikmatin, kan begitu. Udah namanya atas bini aja, biasanya bini banyakan umurnya, panjangan umurnya biasanya, ya. Sebab kalau bini pulang duluan itu pasti surga, ya. Dan itu banyak periwayatannya. Ayyuma mra'atin matat, istri mana saja wafat duluan, wa zawjuha radin anha, dan suaminya redo, dakhalatil jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa penghitungan. Min ayyi babin sya'at, dari pintu mana saja dia mau masuk. Jadi di sini artinya harta kita yang kita punya mulai sekarang dialokasikan. Kalau ada orang rasanya butuh segala macam, gak usah banyak, yang penting kita ngasih. Maka Abu Bakar dengerin Rasul cerita, kalau kita sedang kesusahan, kata Nabi, kasih aja apa yang kita punya. Wa fi yadika garsun, meskipun di tangan kita nih itu ada biji korma, tapi kita udah mau mati, kasih aja. Kenapa? Yuftahu abwabihi min malihi. Nanti begitu kita menghadap Allah, pintu masuk surga kita, pintunya pintu bab sedekah. Kalau kita puasa, sebisa mungkin kita puasa Senin Kamis misalnya, kali mah kalau kita puasa Daud ribet. Sekarang puasa, besok kagak. Begitu lagi puasa, bininya ngajak makan bakso. Lagi puasa neng kagak jadi lagi. Besok aja dah, besok bininya lupa urusannya banyak. Besoknya lagi ngajak makan bubur ayam, lah puasa lagi baik. Akhirnya tuh begitu bininya manyun lagi aja. Bagaimana sih? Ya, asal diajak makan-makan bakso segala macam, puasa mulu, kapan kita agak puasanya? Ya kan? Akhirnya apa? Ribet. Tapi kalau Senin Kamis mah kali masih bisa. Nah, maka mereka yang kemudian puasa Senin Kamis atau puasa, masuk surganya udah ada babnya, pintunya apa? Babur Rayyan. Ini artinya bahwa kemanfaatan dari harta kita sehingga nanti akhirnya harta tidak menjadi fitnah, istri tidak menjadi fitnah, anak tidak menjadi fitnah. Yang kedua, celakalah mereka, ini kan tuba di atasnya, di bawahnya wa berarti
wawul ataf, ngikut ke atas. Wa bana qabruhu qabla ayyadkhulahu, dia membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Maksudnya apa? Bi anna amala ma fihi, ya, apa yang dia lakukan itu amal-amalnya, ya, itu tunisun bil qabri, semua akan menjadi hitungan di alam kuburnya. Ini artinya bahwa wabana qabruhu, dia udah siap-siap seakan-akan, ya kan, segala amalnya itu nanti mengikutinya di dalam kubur. Maka Rasul ngajarin kita, gampang ngajarinnya. Kerjakan apa yang kita mampu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kita semampu kita. Habis subuh begini kita mampunya ngaji, udah ngaji. Kita nggak usah paksain kayak Buya Hamka yang habis subuh itu baca Quran, ya. Habis kajian begini biasanya beliau ya kan ngaji, sepulang ngaji duduk di ruang tamu. Itu kata anaknya Hilal, 6 juz setengah, seperti Rasul sholat 6 juz setengah rakaat pertama itu rutin dibaca tiap pagi. Kalau belum selesai, bapak itu belum beranjak dari tempat duduknya. Kan kalau pagi suka ada tamu, tetap Quran ditutup, tamu diterima. Tamunya pulang, buka lagi baik sampai 6 juz setengah. Cuma kalau kita ngikutin gitu meribet, ya, kita mah bukan Buya Hamka, tapi kita mampu bisa ngaji begini aja ngaji. Yang ibu-ibu bisa ngaca dari siapa? Rufaidah, istrinya Rasul. Atau bisa melihat Sofia, istrinya Rasul. Ketika saudara saya salat subuh bersama Rasul, kemudian dia tidak beranjak dari tempat duduknya dia salat sampai akhirnya Rasul pamit untuk mencari nafkah. Ketika mencari nafkah, ya kan, 3 jam setelah itu, ya, mendekati zuhur, kembali Rasul. Kira-kira jam fauqad duha, di atas waktu duha, kira-kira jam 9 jam 10 lah. Karena Rasul nanti jam 11 biasanya kailulah. Kailulah itu tidur sebentar sebelum johor. Itu yang kalau udah tidur sebelum johor itu nikmat bener, mantep banget, ya. Sebentar tapi produktif, ya. Menjadi terusin lagi, ya, baru entaran udah ajan aja, dikit lagi jangan, ya, itu bisa sampai asar kalau gitu. Begitu pulang, ini Sofia itu masih berzikir, zikir. Ditanya sama Rasul, ya kan, kamu baca apa? Ya kan, sampai dulu kan musola masjid itu kan pasir, ya, rumah Rasul dulu pasir, ya kan. Itu ada kerikil-kerikil jadi setiap dia zikir taruh, itu dihitung kerikilnya itu ada 4.000. Jadi ketika Rasul pergi hampir lebih dari 3 jam kembali, itu Sofia istri Rasul sudah 4.000 berzikir. Ditanya sama Rasul, baca apa? Yang aku baca subhanallah walhamdulillah. Kata Rasul, maukah kau kukabarkan amal yang lebih baik dari 4.000 butir kerikil ini? Jadi orang dulu itu banyak diriwayatkan zikir itu sampai 4.000, subhanallah, subhanallah, 4.000. Ya, banyak. Abu Darda, Abu Hurairah sampai bikin itu ngikat-ngikat tali. Jadi talinya diikat sampai 4.000. Dulu kan belum ada tasbih, ya, diikat 4.000. Kata Sofiyah, mau ya Rasul, ya. Rasul sampaikan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini kalau dibaca pagi hari
itu sama dengan 4.000 subhanallah walhamdulillah. Begitu azan datang, kita lagi nge-grab, lagi ngojek, lagi ngajar, lagi nge-zoom, berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Ada beberapa mahasiswa notabene bukan Islam, ya. Ada beberapa mereka 6-5 orang itu ikut kita karena kebebasan untuk mengambil mata kuliah agama ketika ya, di kampus-kampus yang sifatnya nasionalis. Ada yang di luar Islam juga ikut. Ketika dia presentasi nanya, Pak, azan lanjut apa berhenti dulu? Mereka saja yang notabene tidak muslim itu ada pakemnya, apalagi kita berhenti dulu. Lagi nge-grab juga sama, ya kan? Bagaimana Pak? Ini mau azan ini, mampir dulu ya Masjid Al-Mujahidin, berangkat, ya kan? Kalau dia redo, kalau enggak buru-buru nih bang nih, ya kan? Mau bayar utang buru-buru, ya apa boleh buat, ya kan? Tapi kita udah menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud oleh Imam Nawawi, mempersiapkan kuburan kita sebelum kita masuk ke dalamnya. Dengan cara apa? Amal-amal tadi didasarkan pada kemanfaatan. Bahkan Abu Bakar Siddiq pernah nanya, ya Rasul, bisa nggak kita bisa mendapatkan sifat kenabianmu? Bisa enggak menjadi bagian yang kau tunggu, yang sering kali kau sampaikan, hauduka safil mubarak wirduna yauman musuri. Nanti ku tunggu kalian di mana? Di haud, ya, telaga Kausar yang kemudian adem kayak sekarang nih, ya kan? Tenang, hujan kagak apa kagak, tapi adem rasanya. Apa kata Rasul? Allahumma ja'alaka minhum. Aku doakan engkau wahai Abu Bakar termasuk di dalamnya. Terus bagaimana tentang keturunan-keturunan saya? Asma, Abdullah, ya kan? Apakah mereka termasuk? Ya kan? Kata beliau termasuk. Bagaimana caranya? Suruh mereka baca tiap pagi dan sore. Apa yang dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Apa artinya? Aku ridho Islam itu adalah agamaku. Wa bil islami dina, dan Islam itu sebagai apa? Ya, peganganku. Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai Rasulku. Maka insya Allah Allah berikan kemanfaatan dari amal ibadah kita sebelum kita masuk ke dalam kubur kita. Makanya udah ada yang bikin bahkan kuburan secara fisik, ya, kain kafannya udah siap, kemudian fisiknya udah siap. Di Kerawang itu ada San Diego Hills, yang kuburan itu harganya dulu cuma 7 miliar dulu, sekarang udah 9 miliar. Jadi satu kuburan, satu petak itu harganya yang dulu 7 miliar sekarang 9 miliar. Ya, kalima di situ malaikatnya mah sopanan dikit kali ya. Ya kali begitu ya 9 miliar. Kalau di ini kan tukangan man robuka, siapa Tuhanmu? Kalau sana mah kagak kali nyampe ji. Lah iya nyampe. Bagaimana di Masjid Mujahidin pada sehat-sehat. Ya udah ngopi dah nyusu dah. Ya mbak nyusu ditanya ya man robuka, kan begitu. Ya orang 9 miliar. Ya, begitu ada AC-nya kali di rumah. Ya. Makanya sekarang sebelum ke San Diego Hills ada lagi baru, ya namanya Al-Azhar, berdamai apa itu. Yang pernah lewat tuh ada gede tinggi sana, itu rada murah, nggak pakai miliaran, cuman emang sampai ratusan juta juga karena tanahnya yang mahal. Tapi ada aja yang ngambil karena mungkin mau ketertarikan dengan ini. Kita nggak pernah tahu hidayah itu dapat dari mana, tapi yang jelas itu sudah banyak yang mempersiapkan. Yang ketiga, ya
warda bihi rabbah. Nah ini nih, mudah-mudahan setelah kita meninggalkan dunia, ya, tanda kutip tidak lengah dengan dunia, tapi kita ingat akhirat. Kemudian kita sudah mempersiapkan kubur kita sebelum kita memasukinya dengan amal kita. Yang ketiga adalah tuba, ya, warda rabbahu, ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, ya. Maksudnya ridho apa di sini Allah? Bimtisali amrihi wajtinabi nahihi, dengan terus berusaha mengaplikasikan apa yang diperintahkannya, wajtinabi nahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Bukan urusan maksiat, bukan urusan perintah aja. Kalau emang rencananya maghrib sampai isya, kan begitu, pengen di Masjid Al-Mujahidin ngelihat jengkol kayaknya enak bener, ya, apalagi sampingnya ada pete. Nah, itu berarti kita tahan dulu, ya. Jangan begitu nyampe habis makan jengkol, ya kan, bayang masjid, ya kan, Mujahidin membacanya Qul a'udzu birabbinas, ya kan, Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Wah, sebelahnya Jadi bukan hanya urusan maksiat atau taat, bukan. Ya, bagaimana orang sebelah kita, jangankan mereka, malaikat aja nggak mau deketin kita. Kalau seandainya apa? Fima ada yang tersakiti. Ya, masak apa neng? Kan pedak, mau sama apaan? Sambal limo. Nah, itu begitu, cus, baru kena minyak doang kan baunya udah se-RT, ya kan? Berarti lihat-lihat, intip-intip, masih ada di rumah no. Berarti bagi biar sepongge, ya, sepongge aja, kuahnya banyakin biar agak satu tempayan, ya kan? Bagi biar dikit-dikit, Kak, intip dulu, oh dia nggak ada gitu kan. Apalagi pada arisan semua, pada kemana orang-orang? Oh, pada ke puncak semua. Al-Mujahidin ngajin puncak sama ke Jogja, nggak pulang 2 hari. Nah itu makan ikan pedak tiap hari itu. Ya udah, baunya kemana-mana nggak apa-apa, orang nggak ada orang. Berarti nggak bakal ngapain, menyakiti orang lain. Apalagi hujan, kita bawa motor, bawa mobil, lihat-lihat kanan kiri dengan terabas saja. Orang udah jingke biar kagak basah, begitu kita lewat kecipratan. Nah, kita main terabas saja, kesian. Ini artinya ada menyakiti orang lain, ya. Bahkan yang umroh saja atau haji, biar kata kemarin pandemi, kemudian bisa nyium Hajar Aswad, tetap kalau dia ngikut orang, nginjek orang, tetap aja meskipun sepi, meskipun gampang, tapi kalau udah nyenggol orang, nginjek orang, berarti ada menyakiti orang lain. Ibadah itu keterbalikan keterbalikan menyakiti orang lain. Tapi ibadah itu adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Apa itu? Memberikan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Bagaimana kain gua nih baru, ya kan? Mucah banget kain lu, ya kan? Mereknya aja tuh gajah miring, bukan gajah duduk, gajah miring, ya kan? Udah gitu warna baju sama kain kemana-mana, bagaimana? Wah, serasi banget itu, ya kan? Padahal mah kemana-mana warnanya. Itulah kita idkhalus surur. Laki beliin sendal, ya. Itu sendal nggak ada yang nyamain, ini sekampung nggak ada yang nyamain. Kan kalau orang laki belanja begitu, yang dicari diskon-diskonnya. Nah ini nih diskonnya. Beda sama orang wadon model dulu, harga belakangan. Kalau orang laki beli sendal, ada tulisan beli sendal dapat Indomie. Nah ini itu orang laki, ya kan? Pokoknya asal ada diskon-diskonnya, orang laki paling getap, ya. Beda sama orang wadon, ya dia mah nggak perlu diskon, tapi dilihat modelnya dulu.
Begitu dibawa ke rumah, nih Neng, gue beli sendal Neng, ya kan. Meskipun gak enak di hati itu sendal, gimana? Demen kan lihat ya. Alhamdulillah bang, ini sendal, ini sekampung, ini se-RT, se-RW kagak ada yang punya. Saya kalau ke masjid kagak bakal hilang, arisan gak bakal khawatir. Kenapa? Lah kagak ada lagi model begitu, kagak ada yang beli, ya kan. Tapi kita apa? Senang, nunjukin senang sama. Bapak disediain kopi, ngopi bang, ngopi, ya kan. Baringanin murai gacor, kasih kopi, ya kan. Kasih susu, ya kan. Apalagi megang duit 10 juta. Nah, begini aja. Pas diminum asin, celam-celam, kata bininya, ngapa bang? Gitu kan, gak enak ya? Wah lah Neng, ini kopi paling enak sedunia. Lu cari warteg nih dari Haji Sulaiman terus sampai Haji Mutar, akan cari di Mutaraya warteg mana juga nggak ada yang jual kopi begini. Ini artinya apa? Idkhalus surur, maka dia menjadi ibadah. Jadi bukan urusan halal haram, wajib sunnah makruh, tidak, tapi kita menjauhi ada, karena bahasanya ijtinab nahi, menjauhi segala sesuatu yang mengindikasikan pelarangan. Qabla ayalqahu bil maut, ya kan. Allah ridho sebelum dia bertemu kematian. Maka mudah-mudahan ini menjadi bekal kita sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul 20, makalah yang ke-20, pesan yang ke-20, an Ali radhiyallahu anhu, masuk ke pesan ke-20 dari siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, karramallahu wajhah. Apa yang disampaikan? Man lam yakun indahu sunnatullah. Mereka umat Nabi Muhammad, mereka tidak akan mendapatkan apa? Sunnatullah. Ai adatihi, atau kebiasaannya, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya, ai sya'nihi, atau apa yang diputuskan olehnya, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah wali-walinya, ai amarahum, atau apa yang diperintahkannya. Falaysa fi yadihi syai'un, maka dia enggak punya apa-apa di tangannya, bekalnya, ai falaysa lahu syai'un ya'taddu bihi, dan tidak terhitung dari apa yang dikerjakan sebelum melakukan yang tadi. Jadi nanti di bawah ada yang namanya sunnatullah, ada yang namanya sunnah Rasulullah, ada yang namanya sunnah aulia Allah. Ada sunnah Allah, sunnah Rasul, surah para walinya. Saya beberapa kali diajak fit and proper test, ya. Ada beberapa asesor dari pembimbing ibadah haji, ya. Kan sekarang karena pandemi maka semua disamakan. Mereka yang memperpanjang tempat ibadah hajinya, izinnya, umroh dan seterusnya, itu harus punya pembimbing yang bersertifikat. Setiap ditanya apa itu sunnah, apa jawabannya? Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kira-kira benar apa salah? Benar apa salah? Salah apa benar? Ini ada yang benar, ada yang salah. Ya, pokoknya begitu dah, ya kan. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, ini bukan sunnah. Ini namanya hukum sunnah. Sebab dalam agama terbagi 4. Ada yang namanya fikih, ya kan. Ada yang namanya kemudian zikir, qalbun, ya kan. Ada yang kemudian nanti lari kepada tasawuf, ya kan. Ada yang lari kepada muamalah duniawiyah, hidup bermuamalah, kerja sama orang Cina, ya kan. Kan gajinya mohon maaf bukan dari yang halal misalnya.
jadi security di bar, kan begitu. Tapi kalau kerjaannya itu mah tanggung jawab dan boleh, karena proporsionalisme. Yang nggak boleh nemenin ke Taman Lawang, itu yang nggak boleh, ya. Nemenin belanja, nemenin ini, ya kan, lakinya nggak ada suruh nemenin, itu nggak boleh. Ya. Nah di sini kalau dikerjakan berpahala tinggalkan berdosa, itu hukum sunnah larinya ke fikih. Kalau sunnah yang kita katakan sunnah itu kebiasaan, ya. Rasul ya kan sebelum berangkat nengok-nengok, nanya siapa, bininya, ada Aisyah, ada Khadijah. Ummul Mukminin Aisyah sebelum Rasul berangkat dianterin ke pintu. Begitu dianterin ke pintu didoain, Rasul berangkat cium tangan. Apa kata Aisyah? Abu suhu atyabu min rihil miski. Aku cium tangan Rasul, ya kan, dan wanginya lebih wangi dari minyak kasturi. Begitupun kalau Rasul pulang jam 4, jam 3 udah depan pintu Aisyah. Udah dandan mulu, ya kan. Ini mah laki pergi, laki pulang, orang tahu. Pulang kehujanan, dia ngomelin. Mata lu buta ya, udah tahu hujan, main hujan-hujan aja. Terus sakit siapa yang repot? Gue yang repot. Begitu kata bininya. Orang meneduh kayak apa kayak, laki pulang kerja dia ngomelin, ya kan. Begitu dia mandi dia meriang, ya kan, kata bininya, tuh makan tuh, ya. Orang mah suapin kayak, ya, diomelin mulut laki. Ya. Ini artinya bahwa kebiasaan sunnah itu. Rasul kalau pagi makan apa? Makan korma. Itu artinya kebiasaan sunnah. Maka kita kalau buka puasa pakai korma, Rasul juga buka puasanya pakai korma. Itu namanya sunnah, ngikutin kebiasaan. Tapi kalau ngerjain dikerjakan berpahala tinggalkan tidak berdosa, ini hukum sunnah. Beda ya. Nah, maka di sini yang dimaksud ada sunnatullah, sunnah Rasulullah, sunnah aulia Allah, dijelasin. Mereka umat Nabi Muhammad, mereka hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikerjakannya tidak dapat apa-apa, wa fi yadihi syai'un, enggak ada apa-apanya di tangannya amalnya kecuali, nah di sini, kecuali dia ngapain? Kecuali falaisa lahu syai'un ya'taduhi, ya'tadu, tidak mendapatkan hitungan. Jadi enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala qabla lahu ay la'allama sunnatullah taala. Alhamdulillah. Dikit lagi ya, bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa sebelum ya melakukan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama kitmanus sirri. Sunnatullah itu kitmanus sirri. Apa itu kitman? Menyembunyikan sir, ya, rahasia orang, ya. Wa huwa ma'akhfahun nas anil hadis. Namanya rahasia itu yang disembunyikan dari omongan orang lain. Indah syahsin, dari orang itu kepada orang lain. Fakitmanus sirri wajibun, dan menjaga rahasia itu adalah satu kewajiban. Ini gue ngomong sama lu aja ya, jangan ngomong sama orang. Dia ngomong lagi, nih gue ngomong sama lu aja ya, si Anu, tapi lu jangan ngomong sama orang. Nah, ini kata Imam Nawawi sudah melewati ansahsin, lewat satu orang itu berarti sudah melanggar rahasia. Padahal menjaga rahasia kata Imam Nawawi wajibun, kewajiban kita. Boleh jadi dia nggak bisa cerita sama siapa-siapa, ceritanya sama kita. Kita jangan cerita lagi. Kalau kita cerita lagi ansahsin, maka itu melanggar yang namanya rahasia. Dan menjaga rahasia adalah kewajiban. Itu sunnatullah. Wakilah ma sunnatul Rasulullah. Lalu apa yang sunnah Rasulullah? Apa dijawab oleh sini? Al-mudaratu bainan nas. Sunnah Rasulullah al-mudaratu bainan nas. Al-mudarah, daroh yaduru. Apa itu? Muter. Apa maksudnya muter? Silaturahmi. Apa maksudnya? Menjaga
hubungan kita, kebaikan kita antara manusia. Kama qala ba'duhum, seperti yang disampaikan oleh sebagian, wadarihim madum fi darihim awdahum fi dumtu fi ardihim. Ketika aku berada di rumahnya, maka seakan-akan telah rumahku. Aku berdiri di atas buminya, tanahnya, maka aku berdiri di atas tanahku. Itu artinya bahwa menjaga keterikatan, keakraban mudaroh dengan muter-muter silaturahmi. Makanya ada pengajian paguyuban, ada arisan RT, ada arisan RW. Itu arisan RT, arisan RW kalau diniatkan sunnah Rasulullah, pahalanya luar biasa. Bukan cuma ngumpul, tapi menjalankan sunnah Rasulullah. Apa itu? Mudaroh, ya. Hubungannya muter itu baik antara manusia. Yang terakhir, wakila ma sunnatu auliyai. Yang ketiga, apa itu sunnah wali-wali Allah? Qala ihtimalul adza anin nas, ya. Menjaga diri kita dari menyakiti orang lain. Udah tahu dia kagak demen duren, lagi cerita duren aja. Lu tahu nggak, no, yang rumah duren dekat perapatan tuh, enak banget. Lah, yang diajak ngomong orang demen duren, apalagi dibawain duren, yang ada dia mungkek di rumah. Ya. Jadi kita nggak bisa nyalain orang nggak demen tempe. Kalau kita demen tempe, mungkin dia demennya tahu. Nah di sini kemudian ihtimal kitman. Dan kita tidak boleh kemudian ihtimalul adza, menyakiti sedikit pun dari manusia, ya. Minal umami, maka ini kemudian berlaku bagi siapapun sebelum dan setelahnya. Maka kemudian yusi ba'duhum ba'dan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wasiat bisalasati isal, ya, dengan terus menjalankan aktivitas ibadah kita dengan cara apa? Min amalin, dari amal kita akhirat dan dunia kita. Kemudian min hasanin, memperbaiki yang terbaik dari amal kita. Yang kedua, yang terakhir adalah ahsanallahu ala niyah, dan kita kemudian bisa menjadi amal kita baik itu dalam rame-rame maupun alaniyah, ya, alaniyah rame-rame atau kan tersembunyi. Maka mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita bawa. Yang pertama adalah kita celaka kalau kemudian tidak memaknai amal kita, kemudian tidak menjadikan amal kita ini akan masuk ke dalam kubur kita. Seperti Rasul ketika salat, maka beliau melihat surga dan neraka, maka kemudian menjadikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah ayo sama-sama kita menjalankan sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah wali-walinya. Apa itu sunnatullah? Kitman asir, menjaga rahasia. Apa itu sunnah Rasulullah? Mudaratu bainan nas, hubungan kita baik sesama manusia. Apa itu sunnah wali-walinya? Ya kan, sunnah wali-walinya adalah kita tidak menyakiti tetangga atau orang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berikan kita bekal yang banyak untuk menuju ridhonya. Dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk terus beribadah, manfaat dalam taat, sehingga kita masih terus mampu berangkat ke Masjid Jami'al Mujahidin. Dan mudah-mudahan ketika saatnya Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang nanya? Enggak ya? Alhamdulillah. Emang udah nyampe kayaknya, no? Ya udah diablak-ablak, ya kan? Kita keburu anyep kali ya. Ya, kita baca doa, mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa kita dan menjadi bagian dari mizanil hasanat.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum menafsirullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.